Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalam Pak Yuliadi, ya Pak Kris, Pak Gus. Alhamdulillah. Pak Purwanto sudah masuk juga nih. Ahlan wa sahlan Pak Purwanto. Baik, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan tahsin kita ya pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan membahas sifat yang selanjutnya, yaitu al-idlaq dan ismat. Namun untuk ismat dan idlaq ini memang tidak dibahas ya. Tidak dibahas oleh Syekh Aiman ya, tidak dibahas dalam bukunya karena tidak berkaitan ya. Kalau menurut beliau tidak berkaitan dengan sifat ya. Ini berkaitannya dengan lughah ya, dengan bahasa, dengan tasrif, dengan ilmu shorof gitu ya, seperti itu. Makanya di dalam bukunya beliau tidak membahas ya, beliau tidak membahas secara detail ya, karena kemarin sudah waktu pas awal-awal pembahasan beliau menyebutkan bahwasanya al-ismat dan al-idlaq itu masuk kepada lughah ya, dan tidak masuk kepada pembahasan sifat huruf. Namun demikian tidak apa-apa, kita bahas sedikit saja ya, bahas untuk idlaq dan ismat itu. Kita akan, namun di dalam buku yang lain ya, kita coba lihat di buku yang lain. Pembahasan tentang ismat dan idlaq juga memang sedikit ya. Memang sedikit sekali pembahasannya. Namun paling tidak ada gambaran saja, ada gambaran. Baik, di sini disebutkan langsung saja ya, secara istilahnya saja. Sifatul idlaq ya, yaitu sur'atun nutqi bi hurufil idlaq. Jadi kita masih membahas pembahasan sifat yang saling saling berlawanan ya. Walaupun memang nanti ada tanbih di sini. Ada keterangan. Ya, sifat idlaq yaitu fadal silakan. Sifat idlaq ya, yaitu secara istilahan adalah sur'atun nutqi bi hurufil idlaq. Jadi cepatnya pengucapan ketika kita mengucapkan huruf-huruf idlaq ya. Jadi cepat dalam pengucapannya, cepat sekali dalam mengucapkan huruf-huruf idlaq. Hurufnya apa? Hurufnya ada 6 ya, yaitu farra min lubbin ya. Jadi itu, jadi fa, kemudian ro, mim, nun, lam, dan ba ya. Farra min lubbin. Jadi ai alfa wal ra wal mim wal nun wal lam wal ba ya, di situ disebutkan. Jadi ada 6. Ini huruf idlaq. Jadi ketika kita mengucapkan huruf idlaq ini, itu memang hurufnya adalah huruf yang ketika diucapkan itu cepat keluarnya ya. Fa, ro, seperti itu ya. Ro, ma, na, la, ba ya. Jadi dalam sekali ucapan itu langsung keluar ya, fa gitu ya. Ketika sudah menempel makhrajnya, maka cepat dalam pengucapannya. Fa, ro, ma, na, la, ba ya, seperti itu. Itu untuk sifatul idlaq ya. Adapun sifatul ismat ya, sifatul ismat yaitu man'u hurufihi min an yubna minha wahdaha fi kalamil arab kalimatun ruba'iyyatun usuliyah atau khumasiyah li thiqali hadhil huruf 'ala lisan. Jadi adapun huruf ismat ya, huruf-huruf ismat itu
yaitu tercegahnya huruf itu ya terbangun dari huruf itu sendiri, ya dari huruf itu sendiri. Fi kalamil Arab, dalam dalam kalam Arab atau dalam kalimat Arab. Kalimatun rubaiyah usuliyah atau khumusiyah, ya. Kalimat yang rubai maupun yang khumusi atau yang 5, ya, yang terbangun dalam 5 kata. Lisiqali hadhil huruf 'ala lisan, karena apa? Karena beratnya huruf tersebut, ya, karena beratnya huruf tersebut 'ala lisan, dalam pengucapan, ya, dalam pengucapan lisan. Hurufnya apa saja? Hurufnya selain huruf apa? Jami'u hurufil hijai ma'ada hurufil idlaq as-sabiqah. Jadi selain yang 6 dalam idlaq itu, ya. Seperti misalkan kalimat di sini disebutkan seperti kalimat asjad, ya. Ismun lidzahab. Ini kan ini kan berkaitan dengan sorob, ya. Asjad ismun lidzahab. Kama sali ar-rubai, misalkan rubai itu ini kalimat yang terbentuk rubai, ya, asjad itu. Adapun yang khumusi atau terbangun dari 5, ya, 5 kata atau 5 5 huruf, ya, yaitu astusun, ya, ismun syajarah, itu nama suatu pohon, ya. Ka'akhar lil khusami. Makanya di sini disebutkan nanti, ya, di bagian maaf, ke ini kepindah, ya, maaf. Taqarib. Tadi ismat tadi artinya itu, ya, Ustaz. Ismat artinya berat, Ustaz, ya. Ya, ismat itu secara bahasa kan al-man'u, ya, tercegah, ya. Oh, tercegah, ya. Nah, atau secara istilah adalah man'u hurufihi. Jadi tercegahnya hurufnya dari dari min an yubna minha wahdaha. Jadi huruf ismat ini tidak bisa terbentuk dari huruf dia saja, atau satu huruf saja. Jadi tidak bisa terbentuk dalam satu huruf, gitu. Dia biasanya terbentuk dalam beberapa, ya, dalam beberapa huruf atau kalimat, ya. Seperti di sini disebutkan kalimat rubai, ya, kalimat rubai atau khumusi, ya. Tapi ala kulli hal, Pak, ya, memang ini sebetulnya bukan pembahasan kita, ya. Bukan pembahasan kita dalam arti sifat huruf, karena memang Syekh Aiman tidak memasukkan pembahasan ini ke dalam bukunya, ya, karena memang berkaitan dengan bahasa, bukan dengan sifat, ya, bukan dengan ilmu tajwid. Maka dari itu ini hanya sekedar pengenalan saja, ya, sekedar pengenalan saja, dan supaya menyempurnakan kemarin yang telah kita bahas, bahwasanya sifat huruf itu, ya, sifat huruf itu ada 17, gitu, ya. Jadi supaya tidak ada yang keluar dari 17 itu, maka kita bahas sedikit, walaupun hanya sedikit saja, seperti itu, ya. Baik. Namun demikian, ya, untuk yang ismat ini memang tidak dibahas secara banyak memang di dalam buku-buku tajwid, ya. Insya Allah nanti kita akan sedikit mengulas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya saja berkaitan dengan ini. Baik.
Saya kembali dulu Pak ya. Kita ambil buku yang kemarin saja dulu. Baik, di sini ya. Oke. Oke, kemarin sampai sini ya. Sampai kaidah isti'la ya kemarin, huruful isti'la. Jadi, namun nggak apa-apa. Ini apa namanya? Kita membahas tadi sofir idlaq dan ismat hanya untuk pengetahuan saja, bahwasanya memang ada sebagian ulama yang memang berbeda pendapat dalam hal itu ya. Jadi tidak ada yang termasuk Syekh Aiman itu dalam kitab ini tidak memasukkan ya, tidak membahas ismat dan idlaq. Baik. Baik, ini sudah kita bahas ya kemarin. Ini tentang isti'la dan istifal, kemudian itbaq ya. Tentang itbaq. Ini sudah kita bahas kemarin. Baik. Berikutnya yaitu kita akan bahas sifat ya, as-sifatul lati la diddalaha. Ya. Berikutnya adalah sifat yang tidak mempunyai lawan ya. Dan ini sifat ini yang la diddalaha ini berarti dia sebuah kekhususan bagi beberapa huruf saja ya. Jadi sesuatu kekhususan. Kalau yang mempunyai lawan itu pasti salah satunya dimiliki oleh setiap huruf. Nah, namun kemana? Namun untuk yang yang ini adalah satu kekhususan bagi huruf tertentu ya. Baik. Yang pertama yaitu sifatus sofir. Sofir. Ya, sofir ya. Sofir yaitu hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dhayyik wa hurufuhu thalatha. Ya. Baik, sofir ya. Untuk secara ininya secara mudahnya sofir itu dari kata kalau dibilang apa ya, kalau secara ini biasanya orang sofir itu sautus sofir itu fluid ya biasanya. Oh, sofir ya. Bukan angsa, Ustaz. Ya. Oke, kalau di sini disebutkan oleh Syekh Aiman bahwasanya sofir adalah hiddatu fi sautil harfi, yaitu ketajaman pada suatu huruf yang muncul saat melewati ruang yang sempit. Itu secara ini ya. Secara istilahnya seperti itu. Jadi suatu ketajaman pada suatu ketajaman pada suara huruf yang muncul saat melewati ruang yang sempit. Saat melewati ruang yang sempit. Baik, safiruha sadu wa zai sinu. Hurufnya adalah sad, sin dan zai ya. Sad, sin dan zai. So, sa, za. Jadi ada suara yang seperti meruncing gitu ya. So, sa, itu ya. So, sa, zai. Nah, itu yang disebut dengan ketajaman dalam suara ya. Karena dalam pengucapannya
dia apa namanya melewati daripada ruang yang sempit, ya, melewati ruang yang sempit. Ya, di sini bisa dilihat ya posisi daripada sautus sofir, ya, atau disebut juga sofir itu dengan suara burung, ya, suara burung. Biasanya kalau orang apa namanya ada yang mendefinisikan sofir itu adalah sautus sofir adalah suara burung, ya. Kenapa demikian? Karena ada seperti angin, ya, seperti itu. So, sa, zai. Nah, itu. So, sa, ya. So, sa, zai. Nah, itu. Jadi ada seperti apa namanya? Ada apa namanya? Suara yang keluar dari celah-celah itu, dari celah-celah yang kecil itu. Ya, seperti itu. Ini sofir, ya. Sofir yaitu ketajaman pada suara huruf yang muncul saat melewati ruangan yang sempit, yaitu sofir. Ya, hurufnya hanya 3 itu saja, ya. Hurufnya hanya 3 itu saja, yaitu sod, sin, dan zai, ya. Jadi ketika mengucapkan huruf so itu ada tidak apa namanya langsung keluar semua suaranya, tidak so seperti itu, tapi so. Nah, jadi ada seperti desis, ya, ada seperti desis yang keluar. Kemudian sin, ya, sin juga sama, sa, nah itu, ya, sa, si, su, kemudian zai, nah, ada za, ya, jadi ada apa namanya itu, seperti suara burung seperti itu, ya. Baik, itu untuk sofir. Baik, berikutnya yaitu kita bahas sedikit-sedikit saja karena pembahasan ini juga nggak terlalu banyak, ya. Baik, berikutnya yaitu sifatul lati la diddalaha, yang kedua yaitu qalqalah, ya. Sifat yang kedua adalah qalqalah, ya. Menurut etimologi atau menurut bahasa, ya, qalqalah adalah gerakan tidak teratur, al-harakatul lati idtirabiyah, ya. Jadi gerakan yang tidak teratur. Adapun orang Arab mengatakan, ya, orang Arab dalam bahasa orang Arab biasa dikatakan taqalqalatil qidru 'alan nar, ya. Taqalqalatil qidru 'alan nar. Periuk bergerak, ya, periuk bergerak-gerak goncang di atas api tungku, ya. Ai ihtazzat wa tarabat, ya. Jadi apa namanya? Tidak diam gitu, ya. Ihtazzat wa tarabat, jadi apa namanya? Bergetar gitu, ya. Bergetar-getar gitu, bergerak-gerak, ya, seperti itu. Itu dalam apa namanya? Dalam kalimat orang Arab seperti itu, ya. Jika apa namanya? Memberikan istilah kepada istilah yang tidak bisa diam gitu, ya, seperti itu. Sedangkan menurut terminologi, ya, adapun menurut terminologi wastilahan di sini disebutkan dia ikhrajul harfi muqalqal, yaitu mengeluarkan huruf qalqalah, ya, dalam di situ disebutkan halata sukunihi, yaitu dalam keadaan sukun, ya. Yaitu dalam keadaan sukun. Bit taba'ud, ya, bit taba'ud dengan menjauhkan, ya,
minal harokat, ya. Yaitu dengan menjauhkan antara dua organ pengucapan tanpa disertai pengaruh suara ketiga, ya, tanpa disertai pengaruh suara ketiga harokat seperti fathah, kasroh, dan dhammah. Jadi tidak terpengaruh. Ya. Huruf qalqalah ada 5, ya. Ada 5, yaitu qutbu jadin atau baju di toko, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi di sini disebutkan qutbu jadin, ya. Ada 5. Ada 5 huruf. Baik, jadi ketika pengucapan qalqalah itu bagian daripada dua organ itu, ya, dua organ pengucapan itu menjauh, saling menjauh. Misalkan ko, alqo, 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 ab, ab, aj, aj, ad, ad. Nah, jadi kalau di sini dilihat, ya, di dalam petunjuknya itu yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ya. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Jadi ab, ab. Ya, kalau kita mengucapkan huruf ba yang hidup, ba, 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 ab, ya, ba, aj, aj. Itu dia harus nempel dulu, ya. Harus nempel. Cuma kalau ini ab sama juga, cuma langsung menjauh, ya, langsung menjauh. Ab, ab, aj, aj, ad, ad, ya. Insya Allah, ya, pembahasannya biar tidak terlalu rumit, jadi kita buat mudah saja, ya. Jadi ketika menemukan daripada qalqalah ini, maka dipantulkan, ya, gitu, ya, untuk ininya, untuk mudahnya seperti itu. Jadi kita pantulkan ketika menemukan qutbu jadin dalam keadaan sukun, ya. Alqo, alqo, jangan ditelan, jangan alqo, 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 atau ab, ab, sehingga tidak muncul qalqalahnya. Itu juga salah, ya. Kemudian ba juga ab, 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 itu juga hati-hati. Aj, itu juga sama. Baik. Ala kulli hal seperti itu untuk qalqalah, ya. Baik, namun demikian di sini nanti ada pembahasan tentang ada tingkatan-tingkatan qalqalah, ya. Perbedaan atau ada tingkatan-tingkatan dalam qalqalahnya. Apa saja? Nah, kita akan bahas, ya, selanjutnya, yaitu di sini sebutkan perbedaan antara huruf yang disukun atau dibaca qalqalah dan huruf yang berharokat, ya. Perbedaan antara huruf yang sukun, ya, yang sukun dan yang berharokat, ya. Ini perbedaannya. Jadi baik, ini kita kasih tanda dulu. Ini as-sakin, ini yang sukun, ya. Ini yang huruf yang dibaca qalqalah. Ini huruf yang berharokat, ya. Ini kaifiyatu hurujihi. Ini cara keluarnya, ya, cara keluarnya. Adapun ini adalah yusahibu khurujaha. Disertai sesuatu ketika saat keluar, ya. Ya. Jadi disertai ini bagaimana keluarnya seperti ini.
Namun ketika keluar ada apa? Nah, di sini ada penjelasannya di sini ya. Jadi dalam keadaan sukun di sini, dalam keadaan sukun ya, maka dia dengan bitasodum atau dengan benturan ya. Bitasodum ini dengan benturan. Nah, kalau keadaannya seperti ini maka dia tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak disertai dengan harokat ya, tidak disertai dengan harokat. Maksudnya seperti itu. Adapun dalam apa namanya huruf yang dibaca qalqalah, huruf yang dibaca qalqalah ini bit tabaud. Ini dengan saling menjauh. Ini dengan saling menjauh. Ya. Mohon maaf kalau ini sukun secara apa namanya secara umum ya. Maksudnya sukun yang secara umum. Huruf sukun yang secara umum itu ketika kita menemukannya itu bitasodum dengan kita apa namanya membenturkan ke huruf tersebut saja ya. Kemudian ketika keluarnya ketika kita apa namanya benturkan dengan huruf itu ya, dia nggak keluar apa-apa ya. Seperti misalkan huruf apa ya, alham, al, lam di situ ya, al itu nggak keluar apa-apa, ham nggak keluar apa-apa ya. Jadi cukup dibenturkan atau cukup kita apa namanya baca ke huruf yang mati itu ya, itu. Adapun yang kedua huruf al-muqalqil ini adalah huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah ini tidak cukup di ini ya, tidak cukup dibenturkan ya, tapi dia at-taba'ud bit-taba'ud dengan saling menjauhkan. Dengan saling menjauhkan berarti dia jangan apa namanya jangan diam ketika kita mensukunkan. Seperti misalkan jangan disukunkan, jangan kalau misalkan kita sukunkan ya seperti itu saja. Nah, itu jadinya bitasodum ini. Tapi harus menjauh ya, harus saling menjauhkan jadinya ab ya, seperti itu. Baik. Ini ketika apa namanya ketika terjadi seperti itu ini tidak ada apa-apa juga ya. Tidak ada apa-apa. Adapun huruf yang berharokat ya, adapun huruf yang berharokat qalqalah yang berharokat ya, ini bit tabaud juga. Bit tabaud saling menjauh tetapi ada harokatnya. Ya, tapi ada harokatnya. Atau apa namanya kita lihat ya biar supaya tidak pusing di sini, saya juga agak ini di sini. Ya, kita lihat saja yang ini saja. Baik, di sini ada martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu al-qalqalah martabatan. Di sini disebutkan al-qalqalah martabatan. Ya. Ada dua tingkatan. Yang pertama adalah kubra, qalqalah kubra, yaitu indal waqfi ala harfil muqalqal. Ya. Yaitu qalqalah yang besar atau kubro itu terjadi ketika apa? Indal waqfi, yaitu ketika kita mewakafkan ya di akhir kalimat biasanya ya. Di akhir kalimat itu kita apa namanya? Itu disebut dengan qalqalah kubro. Ya, seperti itu. Misalkan contohnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq.
falaq. Ya, di situ di akhir kalimat atau di akhir ayat ya di situ. Yang penting dia waqaf ya. Posisinya kalau misalkan dia waqaf maka dia qalqalahnya kubro. Misalkan lagi muhit. Muhit. Ya. Kemudian kasab. 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 Ya. Kemudian bahij. Bahij. Ahad. Ahad. Berikutnya haqqo. Haqqo. Nah, untuk yang apa namanya empat ini memang Syekh Aiman tidak membedakan ya, tidak membedakan antara baik yang bertasydid maupun yang tidak bertasydid, itu tidak dibedakan oleh beliau ya. Namun ulama yang lain ada yang membedakan, untuk yang bertasydid ini ya, seperti al-haqq wa tab, al-hajj, ashadd. Nah, itu ada yang membedakan ya. Ada yang dinamakan dengan qalqalah akbar dan sebagainya seperti itu. Namun untuk Syekh Aiman di sini tidak membedakan ya, tidak membedakan antara qalqalah akbar itu dengan qalqalah kubro. Karena memang sama aja seperti secara istilahnya. Ya. Ala kulli hal, yang penting dia di akhir kalimat dan diwaqafkan seperti itu ya, diwaqafkan. Ketika diwaqafkan maka terjadilah qalqalah akbar ini ya, atau kubro ya. Falaq, muhit, kasab, bahij, ahad, haqq, wa tab, al-hajj, ashadd. Ya, seperti itu. Itu untuk qalqalah. Baik, sampai sini Pak. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Mohon maaf. Tanya Ustaz. Ya. Kalau huruf qalqalah ini dia berharokat, itu nggak dibaca qalqalah ya Ustaz? Seperti waja'ala gitu. Oh iya. Kalau qalqalah itu dia hanya berlaku ketika disukunkan ya. Hanya berlaku ketika disukunkan. Adapun yang perbedaan yang tadi ya, yang ada bagannya itu adalah perbedaan huruf yang disukun, kemudian yang dibaca qalqalah, dan huruf yang berharokat. Jadi tidak berkaitan ternyata ya. Tidak berkaitan dengan pembahasan. Tidak berkaitan dengan pembahasan qalqalah yang ini. Ya. Itu perbedaan antara huruf yang lain ya, huruf yang bukan qalqalah dengan qalqalah. Hanya itu saja yang tadi membedakan, itu saja. Adapun qalqalah itu dibagi menjadi dua ya, yaitu qalqalah yang pertama yaitu qalqalah yang ini, yaitu kubro ya, al-qalqalah al-kubro ya, yaitu terjadi ketika berada di dalam ketika waqaf ya, indal waqfi 'alal harfil muqalqin. Jadi qalqalah kubro terjadi ketika indal waqfi, ketika waqaf ya, pada huruf yang qalqalah atau qutbu jadin itu, yang 5 itu. Adapun yang kedua ya, tingkatan yang kedua yaitu qalqalah sughra ya. Qalqalah sughra yaitu qalqalah kecil ya. Qalqalah kecil. Kenapa kecil? Karena dia qalqalahnya itu pada kalimat yang memang tidak diwaqafkan. Idza kana al-huruf al-muqalqal wasat al-kalimat awil kalam ya. Jadi di sini sebutkan kenapa sesuatu itu huruf huruf yang qalqalah ini disebut sughra, karena apabila ya huruf yang qalqalah itu berada di pertengahan kalimat awil kalam atau kalam ya.
Contohnya apa? Yaqdi, yaqdi, yut'im, yut'im. Jadi di pertengahan kalimat, tidak berada di akhir ya. Dan posisinya juga biasanya apa? Di wasol. Ya, tidak diberhentikan di situ. Diwasolkan. Misalkan wallahu yaqdi bil haqq. Ya. Wallahu yaqdi, yaqdi yang pertama itu ya. Wallahu yaqdi bil haqq. Ya, seperti itu. Wa yut'imuna at'am, misalkan seperti itu. Wa yut'imuna at'am. Ya, jadi wasal. Kemudian juga yubsirun, afahum yubsirun, misalkan seperti itu. Wa taj'aluna rizqakum, ya, misalkan seperti itu. Wa taj'aluna, ya. Jadi posisinya dia selalu berada di pertengahan, ya, berada di pertengahan kalimat dan tidak diwakafkan. Tidak wallahu kok nggak bisa ya, karena memang dia berada di pertengahan. Sementara apa namanya, yaqdi itu adalah kalimat sempurnanya adalah yaqdi ya, bukan yaqqa ya. Jadi yaqdi otomatis bodnya menjadi yang terakhir itu ya, seperti itu. Wallahu yaqdi wa yut'imuna at'am, seperti itu. Taib itu untuk yang apa namanya, sughra ya, qalqalah sughra. Taib sampai di sini, Pak. Pengucapannya ada perbedaan nggak Ustaz yang subro sama kubro tadi secara ini pengucapannya itu? Kalau kayak secara pengucapan apa namanya, kalau di dalam muqaddimah Jazari disebutkan wa in kana fil waqfi kana abyana ya. Jadi pengucapan qalqalah itu ketika di akhir itu lebih jelas ya, lebih jelas. Karena dia dalam keadaan berhenti kan. Dalam keadaan berhenti itu otomatis qalqalah lebih jelas. Namun dalam apa namanya, dalam pembacaan dalam yang sughra ini otomatis kita terkadang apa, membaca cepat ya. Wa yaqdi, misalkan apa ya, dalam pengucapannya, jadi lebih cepat ya dalam pengucapannya, seperti itu, sehingga qalqalah yang nampak itu tidak terlalu jelas seperti bagaimana halnya ketika apa namanya waqaf, seperti itu ya. Makanya disebutkan dalam muqaddimah Jazari wa in kana fil waqfi ya kana abyana ya, walaupun qalqalah itu kalau misalkan di akhir itu dia lebih jelas ya, abyan, lebih apa namanya, lebih tampak apa qalqalahnya, seperti itu. Karena ketika diwakafkan memang lebih tampak ya, ketika diwakafkan lebih tampak apa namanya ininya, qalqalahnya dalam pengucapan. Itu saja sih bedanya. Walaupun memang ada nanti apa namanya ini berkaitan dengan apa qalqalah dan sebagainya, itu ada yang berkaitan dengan ilmu qiraat ya. Wallahu alam, kita nggak bahas di sini. Ustaz mau nanya. Ustaz mau nanya, Ustaz. Silakan. Apa ya? Ada misalkan tabat yada abilahabi wa tab. Ada yang kayak diental gitu, Ustaz. Watab, ada yang watab. Itu ada kayak ada jeda gitu. Yang benar yang mana dia ya? Kok ada jedanya ya? Yang jeda salah nggak? Baik, itu masuknya kalau qalqalah yang kubro ya tadi. Ya, ini. Betul. Cuma saya ada itunya, ada kayak ini misalkan watab, ada watab, ada yang dia ada jeda dikit, watab gitu. Oke, bisa dilihat di sini ya posisinya. Yang 4 ini ya jelas berbeda dengan yang ini ya. Dengan yang ini. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah adanya
tasydid ya. Perbedaannya adalah tasydid ya. Kenapa di setiap tasydid biasanya selalu selalu ditahan ya. Oh. Tabbat yada abi lahabin wa tabb wa tabb. Itu ditahan. Ditahan ya. Kenapa selanjutnya tidak ditahan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena tidak ada lagi tasydidnya, cuma itu saja satu. Ya. Jadi itu memang teliti. Karena memang ada satu saja itu yang tertasydid di situ. Hanya satu. Adapun yang lainnya memang tidak bertasydid. Tapi di Al-Qur'an memang ada notifikasi Ustaz ya, ada tandanya Ustaz ya. Ada. Ada ya. Itu saja yang membedakan. Mau nanya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Jadi untuk anak qalqalah ada 2, kubro dan sugro Ustaz ya, nggak ada kabir Ustaz ya. Baik, akbar tadi itu akbar, hanya istilah-istilah saja ya, istilah-istilah saja. Jadi memang tidak semua ulama mendefinisikan sesuai dengan ininya. Terkadang ya ikhtilaf mereka juga dalam memberikan dalam memberikan istilah-istilah dalam ilmu tajwid seperti itu, sehingga dalam pembagian pun demikian ini. Ya memang kalau Syekh Aiman dalam kitabnya ini beliau hanya membagi kepada 2 ya, kepada 2 bagian. Namun dalam buku lain memang ada yang kepada 3 bagian. Ada sugro, kubro, dan kabir ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang 4 ini biasanya dimasukkan ke idgham kabir biasanya. Nah, seperti itu. Tidak dimasukkan ke kubro. Namun ala kulli hal sebetulnya bukan itu ya yang menjadi patokan. Yang penting cara bacanya saja. Nah, yang penting cara bacanya. Kita tahu kalau misalkan kubro ini adalah yang pertama dia di akhir kalimat, itu saja. Sama ini juga kalau di akhir kalimat seperti itu juga. Cuma ini ada bedanya. Ada bedanya apa? Karena dia bertasydid. Nah, karena dia bertasydid maka setiap yang bertasydid mesti dia harus ditahan. Ya. Jadi tasydidnya dulu Ustaz ya. Jadi tasydidnya dulu baru qalqalahnya Ustaz ya. Ya, bil haqq. Seperti itu ya. Bil haqq. Al-hajj. Ya, jadi masuk dulu ke tasydidnya. Seperti itu. Al-hajj. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, semuanya Mas Pur, Chris. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.